Chapter 167. Ubah 1. Itu bukan pertemuan kebetulan ketika saya berlari ke sini segera setelah saya melihat sebuah elevator terbang dan mendengar teriakan seorang gadis. Rahel tampaknya dalam bahaya, jadi saya harus menggunakan 3 peluru berharga saya, tetapi saya memutuskan untuk tidak terlalu menyesal karena tanduk Yeti adalah bahan yang bagus. Bagaimanapun, setelah reuni kami, Rahel membawaku ke iglonya. Masuk, ini mengejutkan hangat. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sepertinya dia punya banyak pertanyaan untuk diajukan. Namun, dia tidak menggali lebih jauh, dan saya memasuki iglo tanpa banyak bicara. Di dalam, ada 2 orang lain yang tampaknya dalam kondisi yang buruk. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka tiba-tiba pingsan. Mendadak. Rahel mengangguk. Ya, mereka menyentuh mobil salju dan tiba-tiba. Snowmobile. Aku menyela Rahel. Hanya ada satu hal yang bisa diacu oleh mobil salju. Ya, mobil salju. Di mana? Petik 2. Kamu tidak harus menyentuhnya. Anda akan menjadi seperti mereka jika Anda melakukannya. Saya pikir ini jebakan. Petik 2. Ekspresi Rahel menjadi gelap. Saya, tentu saja, tahu tentang pingsan. Jika mereka menyentuh artefak kurcaci dengan tangan kosong, mereka harus pingsan selama sekitar 2 hari. Jangan khawatir, aku tahu cara menanganinya. Saya berencana untuk menggunakan kitab kebenaran jika saya benar-benar tidak dapat menemukannya sendiri, tetapi tampaknya saya dapat memesan kitab kebenaran untuk menemukan prasasti. Bagaimana? Di mana? Dalam buku yang dibaca oleh administrator lantai 2. Well, saya akan jelaskan nanti. Untuk sekarang. Sebelum menuju keluar untuk menemukan artefak kurcaci, saya mengambil kulit jungle gorilla dari inventaris saya. Sini, ini seharusnya membuat mereka tetap hangat. Petik 2. Terima kasih. Rahel meletakkan kulit itu di atas anggota guildnya begitu dia menerimanya. Mereka tampak agak seperti mayat di kamar mayat, tetapi mereka tampak hangat. Dilihat dari warna wajah mereka, mereka harus segera bangun. Petik 2. Itulah yang aku harapkan. Aku tersenyum meyakinkan. Menyentuh mobil salju tanpa persiapan menyebabkan seseorang pingsan setidaknya untuk sehari, tetapi itu tidak mengancam jiwa sama sekali. Kalau begitu mari kita cari mobil salju. Apakah Anda ingat di mana itu? Petik 2. Rahel masih tampak khawatir tetapi tetap mengangguk. Petik 2. Ya, aku bisa menanyakan arah elementalku. Saya tiba di depan mobil salju bersama Rahel. Terkubur di bawah badai salju, hanya garis besar samar-samar yang tersisa. Saya ingin mengklaimnya untuk diri saya sendiri segera, tetapi sekarang saya di sini. Tidak banyak yang bisa saya lakukan. Sebenarnya, bagian tersembunyi ini agak mudah ditemukan. Lantai 2 hanya sebesar kota metropolitan Daegu. Tidak hanya ada mereka bertiga di lantai 2, tetapi mereka juga sangat terlihat. Namun, benda tersembunyi ini memiliki penghalang di sekitarnya. Menyentuhnya tanpa berpikir segera menyebabkan seseorang pingsan. Meskipun Kim Suho dapat memotong penghalang dengan Sword Saint Gift-nya, aku tidak memiliki hal semacam itu. Aku ingin melihat Suho. Petik 2. Suho, maksudmu, Kim Suho. Petik 2. Rahel memiringkan kepalanya pada gumamanku. Iya, sudah 3 tahun sejak saya terakhir melihatnya. Petik 2. Sebenarnya, saya memang melihatnya dari kejauhan beberapa kali. Saya meminta Yoyonha untuk memberinya obat, bahkan sampai menipu dia untuk berpikir mereka adalah vitamin karena Kim Suho tidak suka menjadi lebih kuat melalui obat-obatan. Meskipun pengirim hadiah selalu anonim, dia mungkin tahu akulah yang mengirimnya. Mungkin. Setelah merenungkannya sebentar, saya mendapat ide. Saya segera menyalakan jam tangan pintar saya. Tautan perangkat. Fungsi terbaru laptop saya, link perangkat. Secara umum, artefak kerdil ini adalah peralatan. Cari perangkat terdekat. Saya menelan ludah dan mengklik pencarian. Mencari perangkat dalam jarak 300 meter. Pencarian selesai. 1. Supercar kurcaci. Perangkat ini tidak memiliki pemilik. Apakah Anda ingin mengatur pemiliknya ke Kim Hajin dan menautkan ke sana? Saya hanya setengah yakin bahwa ini akan berhasil, tetapi untungnya itu berhasil. Saya mengklik, iya. Mengatur pemiliknya dan menautkannya membutuhkan 200 SP. Apakah kamu ingin melanjutkan? 200 SP. Itu tidak murah dengan cara apapun, tetapi artefak ini adalah sesuatu yang bisa saya naiki sampai lantai 7. Itu pasti sepadan dengan biayanya. Karena itu, saya mengklik, iya, sekali lagi. Wong. Dalam sekejap, cahaya kemasan melonjak dari mobil salju. Cahaya yang menyilaukan ini menyebarkan kehangatan ke segala arah dan melelehkan salju dan es di dekatnya. Persis seperti itu, supercar itu menampakkan dirinya. Itu memiliki tubuh hitam yang terukir dengan simbol emas dan cukup besar untuk menampung 3 hingga 4 orang. Ini beroperasi tanpa roda dan beresonansi dengan mana, benar-benar membuatnya menjadi artefak kurcaci mistik. Dengan pengalihan kepemilikan, Dwarven Security Barrier telah dinonaktifkan. Sekarang penghalang itu juga hilang. Saya melompat ke atas mobil salju yang sepertinya memiliki fungsi pemanas karena kursinya hangat.
Hati-hati. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, ini adalah bagian dari hadiahku. Saya memberikan penjelasan singkat kepada Rahel yang menatap saya dengan ekspresi kaget. Ayo, Rahel, saya akan mengantarmu ke Iglo. Petik 2. Bisakah aku mengendarainya juga? Tentu saja, Anda tidak akan terluka, jadi jangan khawatir. Petik 2. Rahel berkedip beberapa kali, lalu bangkit di belakangku. Ayo pergi. Wiying. Mengemudi supercar kerdil tidak terlalu berbeda dari mengendarai mobil salju normal. Menggunakan jalan yang kami ambil untuk sampai ke sini, kami kembali ke Iglo. Jalan kaki 30 menit dikurangi menjadi 3 menit. Petik 2. Aku minta maaf tentang ini. Setelah mengantar Rahel ke Iglo, aku menggaruk leherku dengan perasaan menyesal. Rahel yang menemukan artefak ini, tetapi aku sendiri yang mengambilnya. Rahel tersenyum cerah. Kamu tidak perlu merasa menyesal sama sekali. Saya tidak akan bisa menggunakannya lagi. Petik 2. Tapi tetap saja, Aku berjalan ke Iglo dan mengeluarkan kotak penyimpanan kayu LV-1. Aku akan memberimu ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Rahel bola-balik antara aku dan kotak penyimpanan. Ini kotak penyimpanan. Saya membuatnya di hutan. Saya meletakkan pengaturan atribut es di atasnya, jadi itu seharusnya berfungsi sebagai kotak es juga. Petik 2. Saya membuka kotak penyimpanan. Ada makanan di dalamnya. Ini daging rusa yang diasinkan. Anda bisa menggorengnya. Petik 2. Makanan. Mata Rahel bersinar ketika dia melihat ke dalam kotak penyimpanan. Mengendus. Dia mencium aroma saus yang digunakan untuk mengasinkan daging. Terima kasih banyak, Hajinsi. Kemudian, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus dan tulus. Saya menjawab dengan senyum kecil. Setelah itu, Rahel duduk di lantai. Aku baik-baik saja, jadi kamu bisa pergi. Rekanmu pasti menunggumu. Petik 2. Menggeram. Perut Rahel menggeram. Wajahnya memerah dan dia cepat-cepat mengeluarkan wajan dan kompor. Tak. Dia menyalakan kompor dan meletakkan wajan di atasnya. Maukah kamu bergabung denganku? Tidak, aku baik-baik saja. Aku sudah makan. Rahel menatapku lekat-lekat, lalu dia mengangguk dan meletakkan 3 potong daging rusa kecil di wajan. Petik 2. Kamu harus memasak lebih banyak. Anda pasti kelaparan. Petik 2. Aku memiliki lebih banyak anggota guild daripada hanya 2 ini. Saya perlu menyimpan beberapa untuk mereka. Petik 2. Begitu, lalu aku akan pergi. Anda dapat mengirim permintaan pertemanan nanti. Ide saya adalah. Petik 2. Saya berhenti. Ide saya adalah ekstra 7. Petik 2. Ekstra 7, tetapi jika ada yang bertanya, jangan beritahu mereka ide saya. Oke. Rahel tidak meminta alasan dan hanya setuju. Petik 2. Tunggu, ekstra 7. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, matanya terbuka. Orang yang menghasilkan 20000 TP adalah. Ya, itu aku. Benar, lalu peralatan itu, dengan 20000 TP. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia sampai pada suatu kesimpulan. Aku menyeringai ketika meninggalkan Iglo. Badai salju masih berhembus sekuat sebelumnya. Aku mengenakan kerudung lagi dan melompat ke atas supercar kerdil. Untuk sekarang. Ayo pergi ke bos. Saya mengeluarkan penerima GPS, yang saya beli dari toko player sebelum berpisah dari yang lain. Meskipun harganya 700 TP, saya menganggapnya sebagai pembelian yang baik karena dapat digunakan tanpa batas. Nomor 1 GPS, Timur Laut, 680 meter. GPS bos tidak terlalu jauh. Aku menginjak pedal gas, dan supercar kerdil menerobos salju. Merasakan udara segar yang disediakan oleh kecepatan supercar, saya menyeberangi 680 meter tepat dalam 20 detik. Dalam hal apapun. Segera setelah saya menghentikan supercar kerdil, saya mendengar suara bos. Saya berbelok ke timur laut dari tempat saya berdiri. Pousan Mileais menembus tirai salju yang menghalangi penglihatanku. Kau memiliki 7 nyawa di menara ini. Saya bisa melihat sosok bos berdiri di salju. Namun, dia tidak sendirian tetapi dikelilingi oleh 4 hingga 5 orang. Jadi, aku yakin sekali mati tidak akan menjadi masalah besar. Kahaha. Peringatan bos hanya disambut dengan cemoohan dan ejekan. Apa? Kamu akan membunuh kami? Apakah Anda pikir kami hanya akan berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa? Kenapa kau tidak melepas kepala beruang itu? Atau Anda ingin kami melakukannya untuk Anda? Dia telah bertemu preman. Saya dengan cepat mengangkat Desert Eagle saya. Namun, saya tidak punya kesempatan untuk campur tangan. Kuak. Bayangan di bawah bos terangkat. Kekuatan sihir hitam membentuk-bentuk pisau dan menusuk leher salah satu pria yang lebih banyak bicara. Apa? Brengsek. Hei, bunuh saja dia. Para preman dengan cepat melompat mundur dan melepaskan kekuatan sihir mereka, tetapi aplikasi kekuatan sihir bos terlalu luar biasa.
Setelah dengan mudah menetralkan ledakan kekuatan sihir preman dan bahkan membalikkan mantra yang digunakan oleh penyihir, dia melakukan serangan balik dengan pisau bayangannya, merobek anggota badan mereka terpisah. Kuak! Kuak! Jeritan keputusasaan dan rasa sakit dan suara tulang patah dan daging tercabik-cabik terdengar. Bayangan menari di atas bidang putih salju, dengan darah dan organ-organ internal manusia terbang ke segala arah. Situasi berakhir hanya dalam 1 menit. Petik 2. Keheningan kembali ke lapangan salju. Di tengah bagian tubuh yang terputus, bos menghela nafas yang lelah. Ada setetes darah di kulit putihnya, yang terlihat sangat dingin. Bos! Saya memanggil. Pada saat itu, bahunya sedikit tersentak. Di bawah badai salju yang bertiup sangat kencang, bos berbalik. Matanya sedikit berkedip saat dia menatapku. Namun, dia segera kembali ke dirinya yang biasa dan bergumam. Kamu kembali. Petik 2. Ya, itu benar-benar tontonan. Saya bercanda. Namun, bos tidak bereaksi atau mengatakan apapun sebagai respons dan hanya berjalan melewatiku. Tak. Berjalan maju di lapangan salju putih, dia meninggalkan jejak darah. Langkah kakinya elegan dan kuat tetapi kesepian. Aku mengikutinya diam-diam. Wish. Angin bertiup kencang. Saya mencoba yang terbaik untuk mengabaikan helm kepala beruang yang dia kenakan. Petik 2. Chameleon Troupe. Di sisi lain, Yo Yonha berada di dunia luar, melakukan panggilan video dengan Yo Jin Hyuk. Ya. Yo Jin Hyuk akhirnya mengungkapkan informasi baru kepada Yo Yonha. Dia memutuskan untuk tidak bertanya apakah dia menyembunyikannya atau baru tahu. Dengan omong-omong, apakah kamu tidak memasuki menara? Sulit bagi saya untuk menemukan waktu. Tampaknya butuh 1 bulan untuk menyelesaikan tutorial. Saya yakin Anda tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Petik 2. Melewati layar panggilan video, Yo Yonha sedang melihat berita tentang Tower of Wish yang dilaporkan. Orang-orang kembali dari menara setelah menyelesaikan tutorial dengan membeli semacam tiket, dan mereka yang meninggal tanpa bisa menghapus tutorial. Berita tentang mereka menyebabkan kegemparan. Ya, itu masuk akal. Bagaimanapun, tolong lanjutkan dengan apa yang kamu katakan. Dengan Yo Yonha bertanya, Yo Jin Hyuk melanjutkan. Benar, jadi kupikir rombongan bunglon ini adalah kelompok di belakang insiden Kwang Oh yang diatur oleh Chae Jochul. Yo Yonha menajamkan telinganya dengan ekspresi kaku. Pembunuh bayaran yang disewa oleh Chae Jochul dan diperintahkan oleh Yo Jin Wong. Yo Jin Hyuk saat ini memberitahunya identitas pembunuh ini. Masalahnya adalah apakah Chameleon Troupe ini sama dengan yang sekarang. Yo Yonha menatap Yo Jin Hyuk dalam diam. Matanya menuntut penjelasan. Sebelum membicarakan hal ini lebih jauh, Yo Jin Hyuk pertama-tama mengamati sekelilingnya. Hanya ada 1 lalat yang duduk di jendelanya. Yesus, bagaimana seekor lalat bisa sebesar itu? Hei, usir benda itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang lalat. Ini terlalu besar. Apa-apaan? Apakah itu kembali? Ya ampun, abaikan saja. Anda berada di Provinsi Hamgyong Utara. Tidak ada yang tahu tentang tempat itu. Petik 2. Tanda hubung. Oh, sudah hilang. Oke, saya tidak akan mengatakannya lagi, jadi dengarkan baik-baik. Setelah mengusir lalat, Yo Jin Hyuk mengeluarkan batuk kering dan mulai berbicara tentang Chameleon Troupe. Kelompok misterius yang muncul 30-50 tahun yang lalu. Tujuan yang tidak diketahui, anggota yang tidak dikenal. Menggunakan jejak yang mereka tinggalkan, dia hanya bisa menebak bahwa mereka adalah sindikat kejahatan dengan setidaknya 10 anggota yang kuat. Tanda hubung. Tapi Anda tahu, di hari ketika saya menjadi hal yang panas, pemimpin Chameleon Troupe meninggal. Meninggal. Ya, saya pikir Chae Jochul lah yang membunuhnya, tetapi saya tidak begitu yakin. Sekarang, lihat insiden teror yang terjadi di Pandemonium. Yo Jin Hyuk memasang data tentang insiden teror di Pandemonium. Meskipun insiden teror tidak jarang terjadi di Pandemonium, apa yang membuat yang ditampilkan di layar unik adalah simbol lotus hitam. The Chameleon Troupe pasti memilih pemimpin baru dan melanjutkan kegiatan mereka. Jadi siapa pemimpin baru mereka? Aku tidak tahu. Tapi, disinilah Kim Ha-jin yang Anda cintai masuk. Saya suka, kami hanya sekutu. Namun, itu adalah seorang gadis muda yang mengantar Kim Ha-jin ke panti asuhan. Yo Jin Hyuk telah melihat ini dengan hadiahnya. Aku hampir 100% yakin kalau gadis ini adalah anggota Chameleon Troupe. Dengan kata lain, Kim Ha-jin akan mencari Chameleon Troupe di masa depan. Yo Yonha mengangguk. Dia setuju dengan apa yang dikatakannya. Jika semuanya seperti yang Anda katakan, itu benar-benar rumit. Yo Yonha menggambar peta di kepalanya. Chae Jochul sama dengan A. Bos The Chameleon Troupe sebelumnya yang melakukan insiden Kwang Oh sama dengan B, sekarang sudah meninggal. Bekerja dengan B, gadis muda yang membawa Kim Ha-jin ke panti asuhan sama dengan C. C diduga sebagai anggota Chameleon Troupe saat ini. Total 4 karakter utama, A, B, C, dan Kim Ha-jin. Itu terlalu rumit. Ini, Kim Ha-jin hanya ikan kecil dibandingkan dengan raksasa ini. Itu sebabnya terlihat dan terasa sangat dramatis.
Dramatis. Bagaimana? Pikirkan tentang itu. Yo Jin Hyuk tiba-tiba memasang wajah aneh dan berteriak. Chae Jochul, anak yang Anda coba bunuh telah hidup kembali. Apa? Namun, Yo Yonha hanya mengerutkan kening. Chae Jochul akhirnya akan dibunuh oleh karakter utama yang bahkan tidak dia sadari. Ekstra, jika Anda mau. Petik 2. Yo Yonha menyilangkan tangannya tanpa menjawab omong kosong Yo Jin Hyuk. Dia kemudian memikirkan Chae Jochul. Chae Jochul yang abadi. Pemilik Daehyun dan raksasa Korea yang tidak diragukan. Dia punya perasaan bahwa itu tidak akan lama sampai dia akan berhadapan dengan raksasa ini. Salah satu alasannya adalah meningkatnya tekanan dari Chae Jochul ketika Essence of the Stride terus tumbuh. Tetapi cucu Chae Jochul adalah teman dan bawahanmu. Petik 2. Dia hanya temanku. Tetapi berhati-hatilah. Chae Jochul bukan seseorang yang peduli pada cucunya. Yo Yonha mengangguk. Bahkan jika Chae Nayun adalah temannya dan pahlawan esensi selat, jika suatu hari tiba di mana ia harus mengayunkan pedang ke Chae Jochul, jika suatu hari tiba di mana ia harus melawannya secara langsung, dia tidak akan pernah ragu. Waktu yang sama, persembunyian Chameleon Troupe. Di sebuah ruangan bernama Ruang Bermain Drone, yang dibuat Kim Ha-jin dengan perawatan khusus. Petik 2. Cerita yang sangat menarik gelombang. Drone membentang besar. Di matanya, percakapan Yo Yonha dan Yo Jin Hyuk sedang diputar ulang. Apakah misiku sudah berakhir sekarang? Di masa lalu, Bos dan Jain mencoba menggunakan beberapa serikat informasi untuk melihat masa lalu Kim Ha-jin. Namun, mereka gagal setiap saat. Drone, yang menyelidiki masa lalu Kim Ha-jin secara independen, melakukan panen yang tidak terduga. Ia menyebutnya panen, agak menyesatkan. Itu adalah satu-satunya hasil yang diperolehnya dari pengintaian 133 hari Mimyo. Haruskah aku memberitahu mereka? Drone merenung. Mimyo, yang menyamar sebagai lalat, membawa kembali percakapan yang menarik. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, semuanya pasti akan menjadi sensitif ketika kedua belah pihak mengetahui. Tidak. Setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, Drone menggelengkan kepalanya. Semua yang mereka bicarakan adalah spekulasi. Memberitahu Bos atau Hyung tentang itu hanya akan menimbulkan masalah. Petik 2. Drone tidak ingin Bos dan Kim Ha-jin bertarung lagi. Ha-jin Hyung membuat ruang bermain ini untukku, dan Bos membawaku masuk. Iya, itu benar. Drone menyeringai dan mengambil keputusan sendiri. Petik 2. Tapi jika semuanya benar. Tapi dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan kemungkinan ini. Jika semua yang dikatakan Yo Jin Hyuk benar. Gadis muda yang mengantar bayi di panti asuhan, jika Ha-jin Hyung benar-benar bayi ini dan Bos adalah gadis muda ini. Lalu Bos membunuh orang tua Ha-jin Hyung. Astaga, betapa menakutkannya. Bergetar hanya memikirkan kebenaran brutal ini, Drone dengan cepat bersembunyi di bawah selimutnya.